Masalah bisa datang kapan saja dalam kehidupan setiap kita, saudara, siapapun kita. Dalam kehidupan setiap kita, mohon maaf ya, jangan kena kepala, kasihan. Oke. Jadi saya mau bilang sekali lagi, saudara, masalah tentang bisa datang kapan saja dalam kehidupan setiap kita, betul ya? Nah, weh, itu mah kepahitan itu, weh. Bisa datang kapan saja dalam kehidupan setiap kita. Pertanyaannya, kenapa ada orang menikmati perlindungan Tuhan, ada yang tidak? Belum dapat jawabannya? Khawatir? Bukan itu. Saya mau bilang, saudara, karena yang harus kita ingat dulu yang pertama, bahwa ada yang namanya perlindungan Tuhan. Boleh buka perlindungan Tuhannya? Orang dalam perlindungan Tuhan bisa ada masalah nggak? Bisa. Tantangan bisa datang? Bisa. Tapi mereka yang dalam perlindungan Tuhan akan tetap aman. Kenapa? Karena mereka dalam perlindungan. Nah, ada orang-orang yang, saya mau bilang sekali lagi, saudara, tidak bijaksana. Mereka seperti tidak menerima perlindungan Tuhan yang sebenarnya sudah ada. Karena mereka yang pertama tidak tahu ada perlindungan Tuhan. Yang kedua, mereka tidak memposisikan diri mereka dalam perlindungan Tuhan. Makanya ayat 9 dibilang apa tadi, saudara? Ayat yang ke-9, boleh munculkan ayat yang 9, dikatakan apa? Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau. Siapa yang buat? Tuhan atau kita? Kita yang menjadikan Tuhan sebagai perlindungan, tempat perlindungan. Makanya ada yang namanya perlindungan yang sempurna, itu menjadi bagian setiap kita. Artinya begini, saya mau bilang, saudara, orang yang berhikmat akan menikmati perlindungan Tuhan karena dia tahu dalam Tuhan ada perlindungan, dan dia memposisikan dirinya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, sehingga dia menikmati perlindungan Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, miliki hikmat dan nikmati perlindungan Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Menurut survei, security, menurut survei, wanita di Indonesia lebih banyak yang selingkuh daripada laki-laki. Artinya di Indonesia banyak laki-laki yang setia. Betul para pria? Aduh. Para wanita setuju tidak? Karena di sini nggak ada yang ngaku. Saya juga curiga yang survei laki-laki itu, saudara. Haleluya. Tapi sekali lagi ya, shalom anak muda. Pesan sekali lagi, pendeta selalu jaga kekudusan, amin. Saya nggak akan pernah capek ingetin, kita generasi minyak anggur, para wanita selalu bawa minyak urapan. Sebelum keluar pacaran, urapi dulu dalam nama Yesus. Generasi minyak anggur selalu dalam pengurapan Tuhan. Segala roh-roh buaya, biawak, aligator dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau pacarmu jemput langsung juga nyampe, dia langsung rapi dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh ulat bulu dipatahkan dalam nama Yesus. Roh-roh gai gatal dalam nama Yesus. Oh, roh-roh pacaran rabas sana rabas sini dipatahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iya. Kalau dia nggak terima dalam nama Yesus, nggak apa-apa. Lebih baik tubuh binasa daripada jiwa binasa, toh, amin. Nggak apa-apa. Kalau saudara, ditangkap polisi, bilang. Saudara diperkarakan, bilang. Pendeta Elfris Sirait. Ya lah. Pendeta Elfris anaknya udah gede-gede, nggak apa-apa. Saya masih kecil, jangan. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, kekudusan itu penting, amin. Bilang sama kanan kirimu, pahami tentang kekudusan Tuhan. Kekudusan tetap penting bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah kepalanya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu apa? Tongkat di tangannya. Sekali lagi, ulurkanlah tanganmu dan peganglah kepalanya.
tanganmu dan peganglah kepalanya. Hah? Shalom. Pernah lihat ular nggak? Yang pernah lihat ular boleh angkat tangan? Oh, ada yang belum pernah lihat ular? Sekali lagi, yang pernah lihat ular boleh angkat tangan? Nah, sering Pak, suami saya kayak ular kadang-kadang. Saya mau bilang ya, nggak perlu jadi panji petualang untuk tahu ular. Kalau mau nangkap ular, pegang di saya mau bilang ya, nenek-nenek tatoan Tambun juga tahu. Kalau mau tangkap ular, tangkap di. Yang bilang kepala boleh angkat tangan. Suaranya ada, tangannya nggak ada. Yang bilang kepala boleh angkat tangan. Yang bilang ekor angkat tangan. Yang memang sengaja mau bikin pendeta emosi angkat tangan. Kalau mau tangkap ular yang aman, tangkap apa? Tadi ada opung-opung di Nias. Opung bilang, leher. Sampai ular ada leher. Tapi karena yang jawab opung, saya bilang siap opung. Opung tidak pernah salah. Jika opung salah, tinjau kembali peraturan pertama. Saya mau bilang ya, sekali lagi ya, saudara pernah lihat ular kan? Kalau ada ular lagi jalan, yang aman tangkap kepala atau ekor? Yang jawab ekor ya, yang jawab ekor ya. Coba saudara ke Ragunan atau ke Taman Safari, ada ular kobra lagi jalan, kau tangkap ekornya. Yang akan dilakukan ular ketika kau tangkap ekornya apa? Hah? Oke. Sekali lagi, nggak perlu jadi panji manusia milenium, petualang untuk tahu. Ketika ular kau tangkap ekornya, dia langsung akan berbalik dan berkata, Shalom. Ada sukacita. Haleluya. Ya kan? Kita akan tahu hasil akhirnya. Innalillahi. Iya dong. Iya kan? Iya kan? Yang jawab ekor, betul tidak? Tidak. Coba aja, coba. Kau tangkap, set, kecuali kau punya keahlian khusus. Ketika dia kembali langsung kau, I Cikilarti, I tell you, I Cikilarti, I love you. Lagu ular. Ketika kau tangkap dia, pemain keyboardnya terlalu totalitas. Iya kan?
Nah, kalau tangkap ekor itu bisa membahayakan nyawa kita, dia bisa berbalik dan akhirnya bisa mematok kita. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan suruh Musa tangkap ekor bukan kepala? Coba kita lihat lagi ayatnya. Kalau kita dengan logika yang tadi, artinya apa? Kayaknya salah cetak ini. Ya masa ekor? Ya kan kalau logika yang tadi, betul kan? Kalau ini nggak salah cetak, pertanyaan saya, kenapa disuruh tangkap ekor bukan kepala? Pakai tongkat, kan ular yang itu jadi dari tongkat jadi ular. Kalau tangkap kepala itu berbahaya, kenapa Tuhan suruh tangkap ekor? Karena Tuhan yang suruh. Iya. Siap opung. Kenapa? Ah? Bu, buka masker dulu, Bu. Apa tongkat? Memang tuh kesabaran, Bu, dilatih luar biasa. Ayo, kenapa? Ngetes iman. Saya kasih pertanyaan yang bisa jadi clue. Lebih gampang mana? Nangkap ekor atau nangkap kepala? Yang kepala boleh angkat tangan. Yang nangkap ekor lebih gampang boleh angkat tangan. Nggak usah hu. Saya mau kasih tahu ya. Inang-inang galaksi juga tahu. Nangkap ular kalau lebih gampang ekor, karena ekor biasanya stay, kepalanya iya kan? Ekor biasa diam. Kalau mau bicara aman, ekor lebih aman. Tapi, kalau mau lebih gampang ekor, kalau mau lebih aman baru kepala. Kenapa Tuhan suruh tangkap yang gampang tapi berbahaya? Karena Tuhan mau lagi kasih tahu sama Musa, yang gampang itu yang kamu handle, yang sulit biar aku yang handle. Rumah tangga, saya mau bilang saudara, kalau ada hikmat di dalamnya bisa jauh lebih baik daripada rumah tangga yang tidak ada hikmat, betul? Suami istri yang ada hikmat, rumah tangga mereka bisa lebih baik daripada rumah tangga suami istri yang gak ada hikmat di dalamnya. Saya suka pakai contoh misalnya begini. Ada suami baru pulang kantor, diserempet motor lain, nyungsep ke selokan penuh dengan comberan. Ketika dia keluar digigit anjing. Pas udah mau nyampe rumah disengat lebah di mata, sudah. Marah dong, emosi dong, pulang marah-marah. Seperti minggu lalu, butet di parung siang, apa butet. Damar gulirang, damar darulang, butet. Maaf kalau salah. Kalau istri yang nggak berhikmat, langsung dia sambut suaminya. Diam kau. Kau juga diam. Kau. Hancur rumah tangga, betul ya?
Tapi kalau kondisi yang sama, pulang kantor diserempet motor, nyungsep di selokan 2 meter dalamnya. Ya. Pas ada cor-coran, pas dia keluar digigit anjing, kiri kanan. Pas sudah mau sampai rumah disengat lebah depan belakang. Masuk rumah emosi dong, double. Tapi istrinya berhikmat. Jadi responnya, apa sih papa, apa sih? Udah. Papa tenang dulu, papa tenang dulu. Ayo. Papa mam dulu, mam. Iya nih. Mama lagi masak sop hidung babi ini, Pak. Ayo. Ya, mam. Ayo, mama. Mana mata genitnya? Ya papa, mama nyanyiin deh. Labu-labu. Udah. Makan nih, abis makan papa mandi, mama udah siapin air panas 100 derajat. Oh enggak lah. Itu mah enggak lah. Ini normal. Mandi. Abis mandi, dipijit-pijit itu papa duduk dulu, papa. Abis itu pas suaminya udah tenang, dia gandeng terus dia pitu. Enggak. Lu dari tadi lu ya, gue sabar lu ya. Enggak lah. Ini kan istri berhikmat, jadi dia gandeng dia. Papa cerita dong, ada apa sih? Saya mau bilang, saudara, suami mana yang nggak luluh punya istri berhikmat begitu? Betul bapak-bapak? Dengar bu, dengar. Sama. Suami kalau berhikmat, rumah tangga bisa jadi lebih baik daripada suami yang nggak ada hikmat, saudara. Di rumah dia lihat istrinya, mungkin dia butuh apa? Oh, aku lihat istriku kayaknya butuh cincin berlian di jarinya kayaknya. Suami yang berhikmat dia beliin suami istrinya nih full satu. Pasti rumah tangganya lebih baik. Betul ibu-ibu? Mata duitan. Baru coba udah hijau semua. Ya, tapi saya mau bilang hikmat itu penting, amin. Hikmat bisa bikin hidup kita lebih baik. Dalam kesehatan, kalau ada hikmat, kesehatan kita bisa lebih baik, saudara. Betul ya? Saya mau bilang, saudara, orang yang ada hikmat, saudara, kesehatannya lebih baik. Kenapa? Dia makan pakai hikmat. Dia istirahat pakai hikmat, saudara. Enggak kayak orang yang gak ada hikmat. Makan dari pagi babi, siang babi, malam babi, tengah malam tidur sama babi dia. Habis itu ketika darah tinggi, kolesterol, asam urat, datang ke pendeta, Pak pendeta doakan saya, Pak pendeta. Iblis ini Pak, iblis yang mojok. Iya yang rakus, bukan. Saya mau bilang, saudara, posisi ketika saya ada di situ dan ketika di atas tentunya berbeda. Begitupun dengan siapa namanya? Samuel. Bro Samuel, ketika Bro Samuel ada duduk di situ dan ketika Bro Samuel ada berdiri di sini, sudut pandangnya sama atau berbeda? Berbeda lah. Tahan di sini dulu ya, bentar ya. Oke, Bro Samuel, silakan khotbah di situ, Bro Samuel. Iya. Mumpung udah di sini, ya lihat ke kamera, sarangnya dulu. Haleluya. Oh, okay. Terima kasih banyak Bro Samuel, Tuhan berkati. Haleluya. Nah, kenapa saya ajak Bro Samuel maju ke depan, saudara? Saya mau ajak sekali lagi begini, saudara, bahwa ketika posisinya berbeda, maka sudut pandangnya, perspektifnya pasti berbeda, betul ya? Nah, tapi begini, saudara, ada banyak orang kenapa masih tetap dalam ketakutan. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, ada banyak orang Kristen, dia sudah hidup dalam hadirat Tuhan, tetapi sayangnya ketika dia melihat masalah, tantangan, persoalan kehidupan, akhirnya masih tetap pakai kacamata kehidupan manusia yang lama. Akhirnya
tetap dalam ketakutan saudara. Karena manusia lamanya adalah manusia yang biasa, yang terbatas saudara. Saya mau bilang saudara, kunci menang atas ketakutan yang kedua, sama-sama bilang sama saya, ubah perspektif kita saudara. Sama-sama bilang sama saya, ubah sudut pandang kita saudara. Jangan lihat lagi masalah, tantangan, persoalan, sakit, penyakit kita dari perspektif manusia lama kita. Tapi ketika kita sudah hidup dalam Tuhan, lihat semuanya dari sudut pandang Tuhan kita yang besar. Katakan amin. Karena ketika kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang luar biasa, nggak ada ketakutan. Soal sakit penyakit, tidak ada ketakutan. Karena kita tahu Tuhan kita Yehova Rafa sanggup menyembuhkan. Ketika saudara dan saya menghadapi masalah, tantangan, persoalan kehidupan, kita nggak akan ada ketakutan lagi. Karena kita tahu Tuhan kita sanggup buka jalan, sanggup menolong setiap kita. Katakan amin. Ketika saudara dan saya diperhadapkan pada hutang-hutang yang besar, nggak ada ketakutan lagi. Kenapa? Karena kita tahu Allah kita sanggup buka tingkap langit memberkati. Katakan amin. Ketika kita diperhadapkan pada rancangan jahat, nggak ada ketakutan lagi. Karena kita tahu Tuhan kita sanggup ubahkan rancangan jahat jadi rancangan berkat bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, milikilah perspektif yang benar. Kenapa Daud bisa berani kepada Goliat, sedangkan Saul ketakutan saudara? Padahal Goliat yang mereka lihat Goliat yang sama, betul ya? Yang membedakan adalah Saul melihat Goliat dari perspektif dirinya sebagai manusia yang terbatas. Tetapi Daud melihat Goliat dari perspektif Tuhan yang besar. Makanya dia berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Nggak ada ketakutan saudara. Dan saya mau bilang sekali lagi saudara, perspektif inilah yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan saudara. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi. Tapi lihat dari perspektif Tuhan kita yang besar, tidak ada yang menakutkan. Karena Tuhan kita jauh lebih besar daripada segalanya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.